Isolasi dan identifikasi mikroorganisme khususnya bakteri asam laktat menjadi sangat penting karena adanya kebutuhan akan sumber probiotik yang terjangkau dan sesuai dengan kondisi tubuh manusia. Selama ini, banyak produk probiotik yang berasal dari luar negeri, sehingga belum tentu mampu beradaptasi dengan saluran pencernaan masyarakat lokal. Bakteri asam laktat yang berasal dari air susu ibu memiliki keunggulan karena berasal langsung dari tubuh manusia, sehingga memiliki viabilitas yang tinggi, serta mampu bertahan terhadap asam lambung, garam empedu, serta berperan dalam menjaga keseimbangan mikroflora usus dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Air susu ibu atau ASI bukan hanya sebagai sumber nutrisi utama bagi bayi, namun juga sebagai sumber mikroorganisme probiotik alami. ASI mengandung komponen bioaktif seperti imunoglobulin A sekretori yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Probiotik dalam ASI juga membantu pematangan sistem imun, menjaga kesehatan saluran pencernaan, serta merangsang pembentukan jaringan imun pada usus. Bakteri asam laktat dari air susu ibu memiliki karakteristik unggul seperti bersifat gram positif, tidak membentuk spora, tidak motil, dan berkatalase negatif. Bakteri asam laktat juga mampu menghasilkan senyawa antimikroba seperti asam laktat, bakteriosin, serta hidrogen peroksida yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Selain itu, bakteri asam laktat memiliki kemampuan untuk melekat pada epitel usus sehingga dapat bersaing dengan mikroorganisme berbahaya. Metode isolasi bakteri asam laktat dilakukan dengan menanam sampel ASI pada media selektif seperti MLS atau Deman rauosa and Sharp yang mendukung pertumbuhan bakteri asam laktat. Proses isolasi dilakukan melalui pengenceran bertingkat atau serial dilution untuk memperoleh koloni tunggal sehingga memudahkan proses identifikasi. Pada suhu inkubasi, bakteri asam laktat dapat tumbuh pada rentang 30-37 derajat Celcius dengan kondisi di mana bakteri ini tersebut anaerob atau bisa saja mikroaerofilik. Selain yang sudah saya sebutkan tadi, pH media dapat dibuat menjadi asam. Hal ini dikarenakan dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya dan juga dapat membuat bakteri asam laktat ini dapat bertumbuh secara selektif dan juga optimal. Identifikasi fenotipik dilakukan melalui pengamatan secara makroskopik dan mikroskopik. Secara makroskopik, koloni bakteri asam laktat umumnya itu berbentuk bulat dengan warna putih susu atau krim. Secara mikroskopik, bakteri asam laktat itu dia menunjukkan hasil gram positif, tidak berspora dan tidak motil. Identifikasi ini penting untuk memastikan bahwa isolat sesuai dengan karakteristik bakteri asam laktat. Saya akan menjelaskan mengenai uji seleksi biokimia pada bakteri asam laktat. Jadi proses seleksi mikrobanya itu diawali dengan pengamatan makroskopik terhadap karakter koloni yang meliputi pengamatan pada bentuk, warna, tepi koloni dan juga elevasinya. Lalu kemudian tahapan ini akan diikuti dengan uji seleksi dengan cara mengonfirmasi karakter seluler bakteri, antara lain dengan pewarnaan gram untuk memastikan bahwa mikroba yang digunakan itu adalah bakteri gram positif. Kemudian uji katalase akan dilakukan dan harus menunjukkan hasil yang negatif. Kemudian dilakukan juga uji motilitas di mana bakteri ini umumnya itu bersifat non-motil, serta pengamatan untuk memastikan bahwa bakteri tersebut tidak membentuk yang namanya spora. Kemudian setelah diuji, isolat akan diuji lebih lanjut melalui serangkaian uji biokimia untuk mengevaluasi kemampuan adaptasi fisiologisnya di saluran pencernaan manusia. Nah, pengujian biokimia ini mencakup evaluasi kemampuan tubuh bakteri pada lingkungan dengan pH rendah, tingkat ketahanan terhadap paparan garam empedu, serta mengidentifikasi bagaimana produksi asam atau gas dari proses metabolisme glukosa. Kemudian, pengujian biokimia ini juga akan mengamati toleransi bakteri terhadap bagaimana kemampuannya tumbuh pada berbagai suhu pertumbuhan dan kadar garam. Dan pada akhirnya suatu isolat mikroorganisme akan dinyatakan sesuai target sebagai bakteri asam laktat atau BAL apabila berhasil memenuhi seluruh kriteria dan karakteristik khas tersebut secara tepat.
Nah, selanjutnya adalah manfaat dari prebiotik. Nah, ASI itu kan mengandung atau didominasi oleh Lactobacillus. Nah, apa sih fungsinya, apa manfaatnya? Nah, yang pertama itu adalah untuk pematangan saluran cerna, di mana prebiotik ini yang masuk ke dalam usus bayi itu akan berfungsi untuk melapisi dinding usus bayi yang masih sensitif. Dan kemudian yang kedua itu adalah untuk mencegah gangguan pencernaan, di mana kandungan ini tuh membantu bayi untuk mencerna nutrisi secara lebih efisien, serta mengurangi resiko terjadinya masalah umum pada bayi seperti kolik atau tangisan tanpa sebab. Selanjutnya itu adalah untuk menjaga keseimbangan mikroflora dalam usus. Kemudian dia itu memiliki sinergi juga dengan probiotik, di mana ASI itu mengandung human milk oligosaccharide, yaitu serat khusus yang menjadi makanan bagi probiotik ini. Selanjutnya, ASI itu bersifat sangat unik. Kenapa? Karena berpindah dari ibu ke bayi melalui jalur yang disebut enteromamari. Itu adalah salah satu alasan mengapa ASI itu disebut sebagai nutrisi yang paling baik, yang memiliki jangka waktu kesehatan yang paling panjang. Bifidobacteria merupakan salah satu bakteri jenis prokaryotik yang dominan pada usus bayi yang mendapatkan ASI. Bahkan terdapat 95% bakteri ini berperan dalam menguraikan karbohidrat kompleks yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Serta Bifidobacteria juga ini menghasilkan vitamin yang tidak larut dalam air. Selain itu, Bifidobacteria juga membantu melindungi tubuh dari infeksi. Selanjutnya ada hasil penelitian, di mana pada hasil penelitian menunjukkan bahwa bakteri asam laktat dapat berhasil diisolasi dari ASI atau air susu ibu dan memenuhi karakteristik sebagai agen probiotik, di mana hal ini menunjukkan bahwa ASI merupakan sumber probiotik alami yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai probiotik lokal, di mana pemanfaatan dari bakteri asam laktat tersebut yang dari ASI diharapkan dapat mendukung pengembangan pangan fungsional serta meningkatkan kesehatan masyarakat.